Sebelum mengenal antioksidan, mari kita cari tahu dulu mengenai oksidasi. Oksidasi adalah proses kehilangan elektron dalam tubuh. Dan oksidasi adalah reaksi kimia yang dapat memproduksi radikal bebas yang dapat merusak sel dalam tubuh kita. Manusia zaman dulu tidak terlalu terkena oksidasi karena udaranya masih baik. Apalagi di saat manusia zaman dahulu yang belum mengenal api. Masih banyak makan buah dan sayuran, sehingga umur manusia lebih panjang di saat itu. Setelah mengenal api, memasak menyebabkan makanan menjadi teroksidasi. Hal tersebut membuat tubuh manusia menjadi lebih mudah teroksidasi, sehingga lebih cepat tua dan lebih mudah sakit. Bukti oksidasi yang paling nyata adalah buah apel yang dibelah akan menjadi kuning atau coklat, dan juga saat besi atau paku yang berkarat. Itu adalah proses dari oksidasi. Lalu bagaimana caranya mengurangi oksidasi dalam tubuh? Jawabannya dengan antioksidan. Antioksidan dapat menangkal oksidasi dengan menyumbangkan elektron ke sel yang kekurangan elektron tersebut. Sehingga sel dalam tubuh kita menjadi sehat kembali. Dengan banyaknya sel yang sehat, maka tubuh kita akan lebih mudah melawan berbagai penyakit. Dan juga dapat memperlambat proses penuaan. Bisa didapat dari mana saja antioksidan itu? Misal dengan udara yang baik, seperti udara di pegunungan yang lebih tidak teroksidasi dan lebih bebas polusi daripada udara di perkotaan. Dan saat ini juga banyak mesin AC di rumah yang dapat menghasilkan ion negatif yang dapat menangkal radikal bebas dalam udara untuk mengurangi proses oksidasi tersebut. Antioksidan juga dapat diperoleh dari makanan, yaitu dengan makan lebih banyak sayur dan buah yang banyak mengandung antioksidan. Hampir semua buah dan sayur mengandung antioksidan. Namun, sebaiknya jangan direbus atau digoreng, karena proses memasak akan menghilangkan atau mengurangi kandungan antioksidan tersebut. Dan yang paling mudah untuk mendapatkan antioksidan adalah dari minuman. Mengapa minuman? Karena lebih dari 70% tubuh manusia terdiri dari air. Lalu bagaimana kita mengetahui minuman yang kita minum itu mengandung antioksidan atau tidak? Ada sebuah alat ukur yang bernama ORP meter atau Oxidation Reduction Potential Meter. Dengan alat ORP, kita dapat mengukur tingkat oksidasi atau antioksidan dalam suatu cairan. Jika cairan tersebut mengarah ke tanda positif, berarti cairan tersebut sudah teroksidasi. Namun, jika angkanya menunjukkan negatif, artinya cairan tersebut masih memiliki antioksidan. Semakin positif, semakin tinggi, artinya cairan tersebut makin teroksidasi. Namun, jika angkanya negatif, semakin banyak negatifnya, maka cairan tersebut memiliki antioksidan yang lebih tinggi. Makin dalam minusnya, makin tinggi antioksidannya. Di sini saya akan mencoba membandingkan kadar oksidasi dan antioksidan dalam beberapa jenis air. Yang pertama adalah air soda. Yang kedua, air destilasi atau reverse osmosis atau air tanpa mineral. Yang ketiga, air mineral. Keempat, air alkali. Kelima, air buah-buahan, ini dari air perasan jeruk. Dan yang keenam, air hidrogen yang didapat dari proses mesin elektrolisis dari Jepang. Kita tuangkan airnya ke dalam gelas kecil seperti ini. Kemudian kita ukur dengan menggunakan ORP meter. Dan masing-masing kita akan lihat hasilnya dari ORP meter tersebut.
Our body weight, 70% of our body weight is the water. So that the replenishing good non-oxidized water is the most important thing. Right? So that what kind of water is good then? That's the one, the alkalinized water and ionized water. So water is one of the secrets. So 70% we drink proper water, healthy water. That's how we can live human life. So that if we replenishing sufficient water to saturating our cells, each individual cell, even that the 60 trillion cells, even though we do two-thirds of these cells, you see, to supplying the good water and the oxygen, nutrients, we're not going to become so aging so fast. That's all I can believe is antioxidant, strong antioxidant water and strong antioxidant the food. That's what we have to keep taking. That's one antioxidant means that we regenerate, that the kangen, doing a kangen to regenerate our body, not the rusting. Oxidizing is a rusting process. Saya juga menggunakan cara yang lebih sederhana untuk mengukur air yang teroksidasi atau tidak, yaitu dengan menggunakan paku yang direndam dalam cairan tersebut. Contoh, dengan satu botol air yang ingin Anda tes, Anda penuhkan dulu botolnya dengan air yang Anda mau tes, kemudian Anda masukkan paku ke dalamnya, dan tutup rapat. Dan letakkan di tempat yang tidak terkena sinar matahari langsung. Ya, karena sinar matahari juga dapat mengakibatkan teroksidasi lebih cepat. Berikut ini adalah cairan yang sudah saya tes. Ya, jadi saya sudah masukkan cairannya ke dalam botol dan juga pakunya. Ini saya sudah taruh dalam jangka waktu 1 tahun. Ya, dan hasilnya adalah sebagai berikut. Anda bisa lihat